Pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Fasal yang berikutnya adalah tentang al-i'tikaf adalah sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu adalah sunnah yang disukai lah. I'tikaf itu dari i'takafa ya'takifu, maknanya adalah aqama fil makan wa lazimahu wal lubsu bi makna. Jadi nangarannya i'tikaf itu adalah begana di suatu tempat, itu secara bahasa. Begana di suatu tempat. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan, Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Aisyah, istri Nabi, anak Sayyidina Abu Bakar. Ding sanak Sayyidin itu ada ngarannya Asma. Asma itu istrinya Zubair bin Awam. Aisyah bisiding sanak ngarannya Asma. Asma ini adalah istri Zubair bin Awam, Zubair bin Awam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir. Nabi itu beriktikaf di 10 yang terakhir min Ramadan. Dari bulan Ramadan, maksudnya Nabi Muhammad itu di 10 terakhir bulan Ramadan beliau iktikaf di mana? Ya di Masjid Sidin, Masjid Nabawi. Hatta yatawaffahullah, sampai beliau wafat. Jadi Nabi beriktikaf di masjid itu 10 terakhir kayak itu taruh Sidin gawi sampai Sidin meninggal. Tsumma i'taqafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri beliau yang melanjutkan kebiasaan ini, nah, beriktikaf di masjid. Walahu syartani, dan syaratnya i'tikaf ini ada 2. Jadilah ajaran Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Kenapa gerang? Karena peluang untuk beribadah itu banyak. Kata sebuting. Memang kalau secara umur dibandingkan umat-umat bahari, umat Nabi Muhammad ini tergolong handap baina sitin wa sab'in, ujar Nabi, antara 60 sampai 70 tahun dia umur. Kalau umat bahari itu ratusan tahun panjang umur. Tapi walaupun umur handap, Nabi Muhammad ini pahala dilipat gandakan. Nah, pahala dilipat gandakan dan banyak peluang-peluang menggawi pahala. Semalam bulan puasa tuh tutuyukannya, bulan puasa tuh kumpulan berataan peluang gasan menambah pahala. Kita ini sudah di bulan Syawal, sedikit lagi habis bulan Syawal. Apakah peluang itu sudah habis? Kada, masih banyak lagi. Salah satunya ya ini i'tikaf. I'tikaf ini adalah ibadah yang sederhana benar. Kenapa? Karena ibadahnya begana. Nah, syaratnya apa i'tikaf ini? Syaratnya, jadi ini variasi dalam beribadah. Ada yang jenis ibadahnya sembahyang, ada yang jenis ibadahnya mengaji, ada yang jenis ibadahnya bersedekah, ada yang jenis ibadahnya membantu orang, mandalla ala khairin falam yusrajir fa'ili. Ada yang ibadahnya apa ngarannya nih? Belajar, ada yang ibadahnya mengajar. Jadi ketika ada majelis ilmu nang mengajar dapat pahala, nang belajar dapat pahala. Jadi sama-sama dapat pahala. Ada orang mengaji, kita mendengarkan, sama-sama dapat pahala. Banyak peluangnya. Nah, ini salah satunya adalah peluang ibadah yang ngarannya i'tikaf. Apa gerang i'tikaf ini? Begana tadi. Jadi secara bahasa i'tikaf ini adalah begana. Syaratnya apa? Ada 2. Yang pertama walahu syarton an-niyat, yang pertama niat.
Jadi waktu i'tikaf itu berniat. Makanya rancak di masjid-masjid nangganal tuh bertulisan nawaitu na'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, supaya orang yang masuk ke masjid itu ingat bilanya ke masjid ini wadahnya i'tikaf. Wal lubsu yang kedua lah. Wal lubsu fil masjid, dan begana di masjid. Nah, kayak apa aja ramun bebina i'tikaf. Nah, ini di hadisnya kan tadi istri Nabi itu melanjutkan kebiasaan Nabi dalam beriktikaf di masjid sesudah wafat Nabi. Nah, ini dalil wa huwa dalilu istimrari hukmil i'tikaf hatta lin nisa'i syarita alla yakhtarita bir rijal wala yudayyaqna bi tihinna 'alal musallin. Jadi syaratnya kalau perempuan itu i'tikaf di masjid kada tercampur lawan lelakian. Tuh. Nah, jadi beriktikaf itu satu niat, yang kedua begana di masjid. Ini di masjid loh. Begana kita kada apa-apa di masjid, begana aja. Mengaji kada, membaca selawat kada, berzikir kada juga, begana aja. Tapi niatnya i'tikaf kayak apa? Dapat pahala dah. Lagi koler mah apa-apa. Ibarat lagi koler apa-apa. Mengaji koler apa-apa koler. Tapi hendak supaya dapat pahala. Caranya kayak apa? Ya i'tikaf. I'tikaf ini adalah ibadah yang kada perlu apa-apa, begana aja. Karena aktivitas manusia ini macam-macam nih. Begarak dan kada begarak. Nah, i'tikaf ini ibadah nang kada begarak, begana aja. Dapat pahala dah. Ini i'tikaf. Nah, wala yakhruju min al-i'tikafil manzur illa li hajatil insan aw uzrin min haidin aw maradin la yumkinul muqamu ma'ah. Nah, i'tikaf ini adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Jadi misalnya ada orang i'tikaf tuh dapat pahala ibadah sunnah. Tapi di antara orang-orang itu ada yang merubah status i'tikaf. I'tikaf ini sunnah. Kayak apa pahalanya supaya bertambah? Salah satunya caranya diubah jadi wajib. Kayak apa caranya supaya jadi wajib? Dinazarakan. Benazar. Bilanya ulangan lancar misalnya, tes lancar, ulun benazar i'tikaf misalnya ada kayak itu pada. Nah, i'tikafnya nah pahalanya banyak karena apa? Karena itu yang wajib, pahala wajib. Nah, tapi ada tapinya nih. Amunnya i'tikafnya itu dinazarakan, itu ada syarat tertentu. Kenapa gerang? Wala yakhruju minal i'tikafil manzur illa li hajatil insan aw udhrin. Jadi bilanya orang itu beriktikaf dan i'tikafnya itu karena hasil nazarnya ada boleh keluar masjid sembarangan. Nah, kalau yang kita i'tikaf biasa, sunnah biasa, masuk duduk berniat i'tikaf nawaitu saja kau beriktikaf dalam hati sunat karena Allah Ta'ala gana setengah jam keluar masjid, apakah dicari nukar kan makan lah enak masuk pulang niat i'tikaf pulang 20 menit keluar pulang apa pulang dicari boleh aja tuh bila i'tikafnya yang biasa i'tikaf sunnah. Tapi bilanya i'tikaf yang dinazarakan tadi itu kan hukumnya wajib tuh. Bolehlah keluar masuk ada boleh. Kecuali apa? Nah, kecuali ada illa lihajatil insan, ada hajat manusia. Ini diriwayatkan oleh Aisyah ulang, Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhila alayya ra'sahu wa huwa fil masjid
fa urajjilu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Jadi ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha, kan masjid Nabi itu bersambung melawan rumah Nabi. Nah, kadang ujar Aisyah, Nabi ini minta suruh yakan lawan Aisyah. Cuma sidin kayak becangol kepala aja. Jadi rumah lawan masjid itu kan bersambung. Nah, jadi sidin mulai dalam masjid itu becangol kepala minta suruh yakan lawan Aisyah. Dan Nabi wala yadkhulul baita illa li hajatin. Nabi tidak akan masuk ke rumah kecuali ada hajat, ada keperluan. Apakah belinya ada apa-apa? Ini hajat yang desa bujur perlu lah. Memelah tijab bang, memelah tijab kada hajat benar juga. Ini yang dinazarkan atau uzur, ada uzur misalnya itikaf sekalinya garing, nah boleh mengampihi itikafnya walaupun itikafnya nazar. Apalagi misalnya bebinian nih itikaf benazar nih, karena benazar misalnya masih itikaf haid, nah itu boleh keluar, kawannya keluar. La yumkinul muqamu nang ada mungkin begana di masjid lagi. Wa yabtulu bil waqti, dan i'tikaf ini adalah apa ya, pembatal i'tikafnya apa gerang? Pembatal i'tikaf. Kalau syarat i'tikaf kan niat lawan begana di masjid. Bilanya keluar dari masjid i'tikafnya ampeh dah, kada batal lagi nih. Ampeh dah. Ya kan kada begana lagi. Tapi ada pembatal i'tikaf. Apa pembatal i'tikaf? Wa yabtulu bil waqti. I'tikaf itu batal karena bil waqti, karena hubungan badan. Karena bergerak bisa kayak ini jar. Nah, ini liqaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Apa gerang tafsirannya? Ai la tujami'u azwajakum fi hali i'tikafikum. Janganlah berhubungan badan di masjid padahal kalian lagi beriktikaf. Walau kharajal masjida iz minal ma'lum annal jima' la yajuzu fil masjid. Nah, karena sudah diketahui haram berjima di dalam masjid. Faidah fil bu'd an mawatin tuhmah. Ini ada riwayat dari Ali bin Husain, an Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi bisi anak Fatimah ini bisi anak yang nyata dua, Hasan dan Husain. Nah, Husain ini berisi anak, Husain bisi anak, ngarannya Ali. Nah, ini Ali ini yang meriwayatkan an Ali bin Husain radhiyallahu anhuma anna Safiyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu. Safiyah itu meriwayatkan annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafil masjid fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi Safiyah istri Nabi ini mengunjungi Nabi di masjid waktu Nabi i'tikaf di 10 yang terakhir bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'ah thumma qamat tanqalibu. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha hatta idza balagat babal masjid inda babi Ummi Salamah. Jadi Sofiyah ini datang ke masjid bepandiran lawan Nabi lawas tuh sampai kurang-kurang lebih sejam. Mbah tuntung bepandiran bulikai kan. Nah, lalu Nabi ini kayak mantarakan tuh nah ke muka. Sampai ke muka masjid. Muka masjid itu apa ya, kalawang masjid yang lawangnya ini parak lawan rumah Ummu Salamah.
Marra rajulani minal ansar, lalu ada lewat dua orang laki-laki daripada Ansar. Fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang Ansar ini memberikan salam kepada Nabi. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha hiya Safiyah binti Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah wa qabur alaihima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yablughu minal insan mablagad dam wa inni khasyitu ay yaqdhifa fi qulubikuma syai'an. Nah, jadi apa ngaranya nih? Waktu di muka lawang, Nabi ini kan mantrakan Sofiyah nih. Lalu ada dua orang Ansor lewat melihat, lalu merawan Nabi kayak assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam ujar Nabi. Imbah Nabi menjawab itu langsung Nabi menjelaskan, ujar Nabi, ini adalah Sofiyah bin Huyai. Maksudnya ini adalah istriku yang bernama Sofiyah bin Huyai. Lalu yang dua Ansor ini takjub, maksudnya kenapa Nabi ini menjelaskan itu? Nah, lalu ujar Nabi, syaitan ini beraktivitas di darah kita. Kenapa? Karena ya hendak mengganggu kita. Nabi ini menjelaskan supaya terbebas daripada fitnah, supaya orang tahu ini memang istri baginda Rasulullah SAW yang bernama Sofiyah binti Huyai. Lalu selanjutnya, nah ini insyaallah ana disambung lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.